di segmen ini aku akan membawakan atau membacakan sebuah artikel dan akan berbagi kepada kalian apa sih itu hacker, apa itu hacker kan. Jadi kalian yang belum tahu dan masih awam tentang hacker atau seperti apa dan malas ya untuk mencari informasi, kalian simak baik-baik karena ini akan sangat panjang dan akan sangat menarik. Oke, sebelumnya aku di sini bukan ahlinya dan masih belajar. Kita di sini untuk sharing aja, dan kalau misalkan di luar sana ada yang tidak nyaman karena mungkin aku terlalu open atau terbuka, ya kita di sini hanya berbagi dengan etika yang masih aku jaga ya sebagai peretas di Indonesia. Ini untuk hal yang baik, dan di sini untuk hal positif pun niatnya untuk berbagi. Jadi kali ini ada pembahasan yaitu apa sih itu hacker. Kan banyak masyarakat awam yang benar-benar nggak tahu dan ingin sekali belajar tapi malas mencari tahunya. Kan? Di sini sangat akan aku bacakan dengan sangat detail dan sangat jelas dengan berbagai konsep dan isi yang benar-benar pas, karena memang bisa dibilang kalau ingin menjadi hacker itu kan harus paham betul-betul apa sih itu hacker. Bukan hanya menjadi hacker dan tidak tahu definisi tujuannya apa gitu. Di sini aku bawakan langsung dari Wikipedia. Jadi buat kalian yang benar-benar belum paham, kalian bisa lihat di video ini, video awal ini. Nanti kita ambil per bab, per segmen, per episode gitu kan. Jadi di playlist kalian tinggal pilih dari awal apa itu hacker. Oke, peretas dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Seorang peretas bahasa Inggris hacker adalah ahli komputer yang terampil dan menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah, sementara peretas dapat merujuk ke setiap programmer komputer yang terampil. Istilah ini telah menjadi terkait dalam budaya populer dengan peretas keamanan, seorang yang dengan pengetahuan teknisnya menggunakan bug atau exploit untuk membobol sistem komputer. Di sini kita ada daftar isi yang bakal awal bacakan, yaitu pertama definisi, 1/1 definisi umum, 1.2 representasi di media mainstream, ada representasi dalam jaringan berita, motif, tumpang tindih dan perbedaan tipe dan yang lain-lainnya. Nanti akan dibahas satu persatu, beda video karena nanti akan sangat panjang. Yang kita akan bacakan yaitu pertama definisi sampai tipe. Oke, kita bacakan ya. Maksudnya ya. Oke, pertama definisi umum mencerminkan dua jenis peretas. Ada dua definisi kata peretas. Satu penganut subkultur teknologi dan pemrograman. Kedua, seseorang yang mampu menumbangkan keamanan komputer jika melakukannya untuk tujuan kejahatan. Orang itu juga bisa disebut cracker. Saat ini
Saat ini penggunaan utama peretas sebagian besar mengacu pada penjahat komputer karena menggunakan media massa dari kata tersebut sejak 1990. Ini termasuk apa yang disebut peretas Gauss Script Kiddies, orang-orang yang membobol komputer menggunakan program yang ditulis oleh orang lain. Dengan sedikit pengetahuan tentang cara mereka bekerja, penggunaan ini telah menjadi begitu dominan sehingga masyarakat umum sebagian besar tidak menyadari bahwa ada makna yang berbeda. Dalam kurung 3, sementara penunjuk diri para penghobi sebagai peretas pada umumnya diakui dan diterima oleh peretas keamanan komputer. Orang-orang dari subkultur pemrograman menganggap penggunaan komputer terkait intrusi tidak benar dan menekankan perbedaan antara keduanya dengan menyebut pembobol keamanan cracker analog dengan safe cracker. Jadi antara cracker dan safe cracker itu berbeda. Jadi di sini ada pembahasannya, itu akan jadinya menginduk terus beranak dan anak itu jadi induk dari pembahasan. Jadi ada tema, subtema. Nah, nanti anak dari subtema itu akan sangat panjang dibahasnya. Jadi seperti ya kayaknya videonya akan sangat banyak. Oke, lanjut ke representasi di media mainstream. Penggunaan media mainstream terhadap istilah ini dapat ditelusuri kembali ke awal 1980-an ketika istilah ini diperkenalkan kepada masyarakat luas oleh media arus utama pada tahun 1983. Bahkan mereka yang ada di komunitas komputer menyebut instruksi komputer sebagai peretasan, meskipun bukan sebagai definisi eksklusif dari kata tersebut. Sebagai reaksi terhadap meningkatnya penggunaan media dari istilah ini secara eksklusif dengan konotasi kriminal, komunitas komputer mulai membedakan terminologi mereka. Istilah alternatif seperti cracker diciptakan dalam upaya untuk mempertahankan perbedaan antara hacker dalam komunitas programmer yang sah dan mereka yang melakukan pembobolan komputer. Istilah lebih lanjut seperti black hat, white hat, dan grey hat, dan ada 2 lagi ya menjadi total 5 ya, dan dikembangkan ketika undang-undang yang melarang membobol ke komputer mulai berlaku untuk membedakan kegiatan kriminal dari kegiatan yang yang legal. Representasi dalam jaringan berita. Namun penggunaan jaringan berita dari istilah ini secara konsisten berkaitan terutama dengan kegiatan kriminal, meskipun ada upaya oleh komunitas teknis untuk melestarikan dan membedakan makna asli. Sehingga saat ini media mainstream dan masyarakat umum untuk terus menggambarkan penjahat komputer dengan semua tingkatan teknis kecanggihan sebagai peretas, dan umumnya tidak menggunakan kata itu dalam konotasi non-kriminalnya. Anggota media kadang-kadang tampaknya tidak menyadari perbedaan itu, mengelompokkan peretas yang sah seperti Linus Torvalds dan Steve Wozniak bersama dengan cracker kriminal. Namun karena definisi positif dari peretas banyak digunakan sebagai bentuk dominan selama bertahun-tahun, sebelum definisi negatif dipopulerkan, peretas karenanya dapat dilihat sebagai sibolet yang mengidentifikasi mereka yang menggunakan pengertian berorientasi teknis sebagai lawan dari secara eksklusif berorientasi pada intrusi. Sebagai anggota komunitas komputasi atau komputer. Di sisi lain, karena beragamnya intrusi yang mungkin didatangi oleh perancang perangkat lunak, banyak yang memilih untuk tidak disebut sebagai peretas karena kata itu memiliki denotasi negatif di banyak intrusi tersebut. Jadi kata yang diambil oleh kelompok awal yaitu Linus Torvalds dan Steve Wozniak bersama cracker kriminal itu didefinisikan dan sebagai peretas dan karena dilihatnya sebagai sibolet atau kata lain ya, jadi berorientasi berbeda dengan berarti berbeda teknis sebagai lawan dan secara eksklusif berorientasi pada intrusi.
Jadi komunitas komputasi yang tadinya satu kubu menjadi dua kubu. Ya mungkin perancang lunak ini berbeda berbeda tujuan, karena yang si Bolet ini yang akhirnya berbelok untuk hal negatif kepada banyak industri, dan Hacker ini kembali kepada hal yang positif yang memajukan hacker sebagai hal positif di mata dunia. Ya, motif 4 motif utama telah diusulkan sebagai kemungkinan mengapa peretas mencoba membawa komputer dan jaringan. Pertama, ada keuntungan finansial yang bisa didapat ketika meretas sistem dengan tujuan khusus mencuri nomor kartu kredit atau memanipulasi sistem perbankan. Jadi motif pertama yaitu nomor kartu kredit dengan sistem manipulasi perbankan, yaitu dengan cara membobol jaringan komputer atau mungkin secara gampangnya sekarang mesin ATM yang ditutup dan dimatikan sistem otomatis keluar kartunya. Jadi banyak sekali korban di mana kartu itu terjepit, yang padahal kalau kita bisa lihat di bawahnya itu mereka hanya menyimpan sebuah kertas atau sebuah plastik yang sangat seperti kaca yang sangat bisa tembus pandang gitu. Jadi terlihat seperti tidak bisa dibuka, padahal di situ uangnya sudah keluar gitu. Jadi hati-hati bagi kalian yang ingin mengambil ATM, karena modus seperti itu sangat mudah dilakukan. Kedua, banyak peretas yang berhasil meningkatkan reputasi mereka dalam subkultur peretas dan akan meninggalkan pegangan mereka di situs web yang mereka devakasi untuk meninggalkan beberapa bukti yang lain sebagai dapat bukti bahwa mereka terlibat dalam peretasan tertentu. Jadi situs web dengan link. Jadi hati-hati kalian yang menemukan situs link di DM Instagram, Messenger Facebook atau Twitter DM. Di situ kalian langsung diajukan oleh per orang atau berkelompok seperti grup atau forum. Di situ kalian akan diberi pesan, dan dengan tidak masuk akalnya mereka memasukkan link di dalam kata-kata selamat Anda memenangkan atau selamat Anda ya bla 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 begitulah. Itu otomatis bila kalian masuk, data kalian atau mungkin akun kalian akan hilang dalam beberapa menit. Ketiga, spoinase, kemungkinan perusahaan memperoleh informasi tentang produk atau layanan yang dapat dicuri atau digunakan sebagai pengungkit di pasar. Dan ini spoinase perusahaan memang rata-rata untuk orang kota, orang yang berbisnis di suatu kelompok atau suatu komunitas. Ya, mereka hanya tertuju untuk sebuah perusahaan swasta atau perusahaan besar negeri. Jadi yang pada intinya mereka dibayar dan punya atasan. Apabila personil atau per orang melakukan hal seperti itu, ya otomatis mereka pun susah, karena kalau ada yang tahu sistem spam itu ada seperti liveboard atau seperti laporan untuk per bulan apa yang kita peroleh, dan itu laporan itu nanti akan dicek lagi oleh bos dan akan diambil lalu kita dibayar. Itulah yang singkatnya
Dan keempat, serangan yang disponsori negara memberi negara-negara bangsa dengan kedua opsi perang dan intelijen yang dilakukan di atau melalui dunia maya. Seperti kalau kita masuk ke deep web atau kita ke darknet, kita akan menemukan seperti CIA yang diretas, atau mungkin keamanan dunia yang lain seperti Arab ada, yaitu keamanan kerajaan Arab yang tidak bisa disebut linknya atau namanya. Jadi dalam situ kalau kalian bisa masuk, kalian bisa menemukan hal yang menarik, yaitu database yang ya kadang berukuran megabyte atau gigabyte, dan itu bisa kalian download atau kalian hapus, dan kalian bisa berikan hasil itu kepada atasan kalian bila kalian bekerja di tangan orang hacker yang lebih pengalaman. Tumpang tindih dan perbedaan dasar utama dan struktur pemrograman dan peretasan komputer adalah asal-usul dan perkembangan sejarah yang sebagian besar terpisah. Namun file jargon melaporkan bahwa ada tumpang tindih yang cukup besar di Peking awal 1970-an. Sebuah artikel dari makalah mahasiswa MIT, The Take, menggunakan istilah peretas dan konteks ini pada tahun 1963 dalam arti yang merendahkan bagi seseorang yang mengacaukan sistem telepon. Tumpang tindih dengan cepat mulai pecah ketika orang bergabung dalam aktivitas yang melakukan dengan cara yang kurang bertanggung jawab. Ini adalah kasus setelah penerbitan artikel yang mengungkap kegiatan Draper dan Engwesia. Ada beberapa tumpang tindih yang halus karena pengetahuan dasar tentang keamanan komputer juga umum dalam subkultur pemrograman peretas. Sebagai contoh, Ken Thompson mencatat dalam ceramah Turing Award 1983 bahwa mungkin ini menambahkan kode ke perintah login Unix. Di bagi yang kalian tidak tahu Unix itu seperti apa, yaitu sistem decode yang bisa dimasukkan seperti command prompt kalau di laptop atau database juga ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, kalian tinggal cari aja di www.unix.com. Kalian akan menemukan apa itu Unix yang akan lanjut login Unix yang akan menerima kata sandi terenkripsi yang dimaksudkan atau kata sandi yang diketahui tertentu yang memungkinkan pintu belakang ke dalam sistem dengan kata sandi terakhir. Dia menemani penemuannya itu Trojan Horse. Trojan Horse ini adalah pembelajaran hacker yang bisa dibilang masuk ke tahap newbie ya. Jadi sebelum newbie kan ada tuh 2 tahap newbie baru ke hacker. Nah, Trojan Horse ini aplikasi yang bisa dibilang wajib untuk newbie hacker. Lebih lanjut, Thompson berpendapat kompiler C itu sendiri dapat dimodifikasi untuk secara otomatis menghasilkan kode jahat untuk membuat mendeteksi memodifikasi lebih sulit. Ketiga, subkultur memiliki hubungan dengan modifikasi perangkat keras. Pada hari-hari awal peretasan jaringan, Twix sedang membangun kotak biru dan berbagai varian subkultur peretas. Para peretas memiliki cerita tentang beberapa peretasan perangkat keras dalam cerita rakyatnya, seperti saklar ajaib misterius yang terpasang pada komputer PDP-10 di laboratorium AI MIT.
yang ketika dimatikan membuat rusak komputer. Peretasan penghobi awal membangun komputer di rumah mereka sendiri dari alat konstruksi. Jadi dari komputer yang awalnya mereka hobi itu membangun dari konstruksi rumah, seperti misal ya mungkin besi rumah, listrik, dan bisa dibilang jalur apa ya, kalau ini tuh stop kontak yang dicabut dan isinya diambil untuk dijadikan komputer khusus. Namun semua kegiatan ini telah hilang sama 1980-an ketika jaringan telepon beralih ke switchboards yang dikendalikan secara digital, menyebabkan peretasan jaringan bergeser ke panggilan komputer jarak jauh dengan modem ketika komputer rumahan yang murah tersedia, dan ketika lembaga akademik mulai memberikan masing-masing komputer workstation yang diproduksikan secara massal kepada para ilmuwan, alih-alih menggunakan sistem pembagian waktu pusat. Satu-satunya jenis memodifikasi perangkat keras yang tersebar luas saat ini adalah case modding. Oke, mungkin sampai sini. Bila kalian kurang paham, kalian bisa lagi cari di website kalian masing-masing di Wikipedia apa itu hacking atau peretas. Dan bagi kalian yang benar-benar baru awal masuk ke dunia seperti ini, saya sarankan di sini bukan untuk main-main, karena yang kalian bisa cari dan bisa lihat gitu, kita ini baru kalau kita di dunia internet, kita di atasnya itu baru bisa dibilang 30% sisanya, kalau nggak 20% lah ya, sisanya 80%-nya itu kalian tidak akan tahu seperti apa kalau misalkan kalian tidak belajar hal seperti ini. Tapi ya untuk kalian yang memang untuk berniat jahat, janganlah ya, ambil sisi baiknya, karena memang ya hacker ini mau itu baik atau jahat, tujuannya sama-sama tidak tidak ada timbal balik yang bisa menguntungkan lebih kepada hacker maupun yang menjual atau memberikan sesuatu gitu di sebuah web atau di sebuah transaksi ilegal. Jadi transaksi ilegal itu bukan main-main juga, karena saran aja, kalau kalian sudah paham apa itu deep web, nanti aku akan bahas di video selanjutnya. Deep web itu kan kadang ada jual beli ilegal, pahamlah ya, jangan sampai menggunakan ATM kalian yang asli. Coba kalian buat ATM yang benar-benar itu tidak terlalu penting buat kalian. Jadi buatlah ATM yang sebisa mungkin tidak bisa dilacak oleh orang lain. Atau bisa kalian cek, nanti ada di deskripsi, cara untuk membuat ATM menjadi sangat aman walaupun memang digunakan untuk transaksi ilegal. Oke, mungkin cukup sekian dan selamat meretas.